Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andi Afrina Ramadhani Hatta, SPD MPD, dosen pada jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. NUPTK saya 2743768692303332. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan memperlihatkan implementasi pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Media Pembelajaran IPA dengan kode mata kuliah 20A61C307. Sebagai bagian dari proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah Media Pembelajaran IPA merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan IPA dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam menganalisis, memilih, merancang, mengembangkan, memanfaatkan, serta mengevaluasi media pembelajaran IPA yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik serta perkembangan teknologi pendidikan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan produk media pembelajaran yang tidak hanya memenuhi aspek pedagogik, tetapi juga mampu mendukung proses pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan bermakna. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, di mana pada tahap delivery, materi disampaikan secara sistematis melalui penjelasan dosen, penggunaan multimedia, demonstrasi, studi kasus, serta berbagai sumber belajar digital. Tahap interaction dilaksanakan melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, kolaborasi kelompok, dan kegiatan berbasis proyek, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam membangun pengetahuannya. Selain itu, pemanfaatan Learning Management System, dalam hal ini LMS, dalam hal ini Universitas Negeri Makassar memiliki LMS yang disebut SYAM-OK, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya pada tahap assessment, penilaian dilakukan secara autentik melalui observasi proses, penilaian produk, presentasi, penugasan, refleksi, dan evaluasi belajar. Evaluasi hasil belajar sebagai dasar pemberian umpan balik dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Strategi pembelajaran yang diterapkan berorientasi pada student center learning sehingga mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Selama 1 semester, mahasiswa akan mengerjakan proyek pembuatan media pembelajaran IPA secara berkelompok. Setiap kelompok melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran, menyusun desain media, membuat produk, melakukan uji coba sederhana, serta mempresentasikan hasil proyek di hadapan dosen dan mahasiswa lainnya. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan memecahkan masalah yang dimana menjadi kompetensi penting bagi calon pendidik abad ke-21. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini meliputi 1. Menganalisis jenis media pembelajaran visual, audiovisual, dan multimedia pembelajaran interaktif. Yang kedua, mengkaji implementasi media pembelajaran berdasarkan kesesuaian desain pembelajaran. Yang ketiga, membuat media pembelajaran digital beserta rencana penerapannya. Adapun topik pembahasan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, konsep, jenis, dan fungsi media pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran visual. Ketiga, media pembelajaran audiovisual. Dan yang keempat, multimedia pembelajaran interaktif. Adapun penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan proses maupun hasil belajar mahasiswa. Penilaian dipusatkan pada partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas, kualitas karya tulis, produk atau peraga dan presentasi akhir, serta kualitas jawaban mahasiswa pada saat ujian. Komponen penilaian meliputi 1. Kehadiran dan partisipasi aktif dalam pembelajaran sebesar 20%, tugas individu sebesar 15%, tugas proyek pembuatan media pembelajaran sebesar 25%, presentasi hasil proyek sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, serta ujian akhir semester 10%. Seluruh penilaian menggunakan rubrik yang telah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan hingga proses asesmen berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa menggunakan berbagai sumber belajar yang mutakhir dan relevan, meliputi buku ajar, artikel ilmiah, serta hasil penelitian mengenai media pembelajaran dan teknologi pendidikan.
Setelah memahami gambaran umum mengenai mata kuliah, model pembelajaran, strategi pembelajaran, capaian pembelajaran, sistem penilaian, serta referensi yang digunakan, selanjutnya saya akan memperlihatkan implementasi proses pembelajaran pada salah satu topik dalam mata kuliah media pembelajaran. Pembelajaran berikut ini menunjukkan penerapan metode Delivery Interaction Assessment atau DIA melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, penggunaan media pembelajaran yang relevan, diskusi kolaboratif, presentasi hasil kerja, serta pelaksanaan asesmen sebagai bagian dari upaya mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Selamat menyaksikan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana kabar kita semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan kuliah mata kuliah media pembelajaran IPA. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan ketua tingkat dipimpin doanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya hadir semua, Ji, ketua tingkat? Ada satu orang yang berhalangan hadir, Ibu. Oke, baik. Tapi untuk lebih memastikan saya absen satu-satu ya. Mau kira? Hadir Ibu. Oke, Dwi Reski Amalia. Hadir Ibu. Oke, baik. Oke. Nah, masih ada yang ingat pekan sebelumnya kita pelajari materi apa? Mengenai media audio dengan audio visual Ibu. Oke, baik. Nah, materi kita hari ini itu masih sekaitan dengan media, tapi ini lebih di atasnya lagi, lebih naik satu tingkatan lagi ceritanya. Tapi sebelum itu saya coba share screen dulu ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Ada yang tahu apa itu multimedia pembelajaran interaktif? Apa? Bu. Jadi kalau multimedia itu Bu, setahu saya itu adalah gabungan beberapa jenis media Ibu. Nah, di gabungannya itu ada audionya, gambarnya, terus bisa juga video dan animasi Ibu. Dan untuk interaktifnya itu dia tidak hanya menampilkan materi saja Ibu, tapi dia juga memungkinkan untuk penggunanya itu bisa berinteraksi secara langsung. Mungkin itu saja Bu. Oke, baik, terima kasih Nabila. Wah, ini sepertinya Nabila sudah mencari tahu dulu ya di pekan sebelumnya soal multimedia pembelajaran interaktif. Tapi biar lebih jelas lagi, kita coba jelaskan sedikit demi sedikit gitu. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu hari ini capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian multimedia pembelajaran interaktif, mampu menjelaskan macam-macam unsur interaktif pada multimedia pembelajaran, mampu menjelaskan struktur multimedia pembelajaran interaktif, mampu mengimplementasikan unsur interaktif pada multimedia pembelajaran, dan mahasiswa mampu mengkategorikan multimedia pembelajaran interaktif berdasarkan tingkat interaktif dan jenisnya. Oke. Nah, tapi sebelum saya masuk ke lebih jauh lagi ke dalam materinya, saya mau ngecek dulu ini, apakah ingatannya teman-teman ini masih bagus atau tidak. Nah, silakan teman-teman semua scan QR code-nya, lalu dikerjakan. Sudah di-scan QR code semuanya? Sudah, oke, baik. Nah, coba dijawab pertanyaannya. Saat belajar, kalian lebih suka dijelaskan menggunakan teks presentasi atau video pembelajaran? Ini harusnya, kalau kalian masih ingat materi sebelumnya, ini harusnya kalian bisa jawab. Oke, jadi dari jawaban-jawaban yang tadi, ya saya menganggap bahwa memang teman-teman masih mengingat materi yang sebelumnya ya, materi pekan sebelumnya. Oke. Nah, multimedia pembelajaran interaktif itu merupakan inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang menggabungkan berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi. Ya, seperti yang dikatakan sama Nabila tadi. Jadi, memang multimedia pembelajaran interaktif ini kompleks gitu. Nah,
Di dalam pembelajaran IPA, karena tentunya teman-teman ini dari jurusan pendidikan IPA, multimedia ini membantu memvisualisasikan konsep-konsep abstrak sehingga meningkatkan interaksi, pemahaman, dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Jadi memang multimedia pembelajaran interaktif ini menekankan kita bisa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak itu sendiri. Oke. Multimedia pembelajaran itu tidak hanya berfungsi menyampaikan materi juga, tetapi dia mampu meningkatkan perhatian peserta didik, mempermudah pemahaman konsep, meningkatkan motivasi belajar, memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Nah, di multimedia interaktif, itu dia berbeda dengan video yang biasa ditonton. Kalau multimedia interaktif memungkinkan peserta didik memilih menu, mengerjakan latihan, memperoleh umpan balik, melakukan simulasi, mengeksplorasi materi secara mandiri. Sehingga multimedia pembelajaran interaktif atau disingkat MPI ya, itu memungkinkan pengguna melakukan interaksi secara langsung terhadap media sehingga pengguna itu bisa mengontrol jalannya pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum ini saya mau bertanya, sudah paham penjelasan terkait pengertian multimedia pembelajaran interaktif? Oke, baik. Oke, sekarang karakteristik multimedia interaktif. Jadi ada beberapa karakteristik. Yang pertama, user control. Ini kalau dilihat dari bahasanya saja, user control. Artinya, oke, pengguna di sini, pengguna dalam hal ini berarti murid, betul. Oke, jadi kalau karakteristik yang pertama itu user control, artinya multimedia pembelajaran interaktif itu bisa diatur, dikontrol oleh murid sebagai pengguna. Kemudian ada feedback. Nah, kalau dari bahasanya, feedback ini berarti umpan balik. Nah, contoh misalnya di MPI kita, multimedia pembelajaran interaktif kita itu ada soal misalnya. Terus kita berikan soal, murid menjawab benar ataupun kurang benar, itu kita berikan umpan balik misalnya. Wah, kamu hebat. Kalau dia benar ya, wah kamu hebat gitu. Kalau misalnya ternyata dia kurang benar, jangan memberikan feedback ketika nanti teman-teman mengerjakan proyeknya, terus ada feedbacknya, itu jangan memberikan feedback yang misalnya tanda silang besar atau kata salah gitu. Itu terkesan apa ya? Terkesan kita menjudge murid bahwa kamu tuh salah gitu. Padahal harusnya yang baik mungkin feedbacknya itu kayak berupa tetap semangat ya gitu. Coba lagi ya. Jadi afirmasinya tetap positif gitu. Oke. Nah, selanjutnya non-linear. Jadi karakteristik MPI multimedia interaktif yang non-linear itu artinya jadi murid sebagai pengguna itu bisa bebas memilih apa yang mau dilakukan di dalam MPI-nya itu, gitu. Karakteristik multimedia interaktif yang selanjutnya yaitu integrasi berbagai media, di mana tidak hanya teks, audio, video, tapi lebih dari itu juga bisa kita gabungkan ke dalam multimedia pembelajaran interaktifnya kita, gitu. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Oke, nah unsur-unsur multimedia pembelajaran interaktif. Ada beberapa unsur. Yang pertama itu teks. Jadi teks ini merupakan unsur paling dasar. Ini kayak semacam apalah saya tanpa dirimu gitu. Jadi teks itu tidak bisa terpisahkan dari multimedia pembelajaran interaktif. Karena apa ya? Kayak contoh judul ya, judul kita pasti butuh teks gitu untuk memperlihatkan. Memberikan informasi juga pasti kita butuhkan teks. Jadi memang fungsi dari teks ini untuk kayak menjelaskan konsep, memberikan petunjuk, menampilkan informasi, menampilkan soal. Nah, itu semua bagian dari teks gitu. Kemudian unsur yang selanjutnya gambar. Nah, gambar membantu memperjelas informasi. Kalau tadi teks aku tanpamu apalah, kalau gambar itu bagai sayur tanpa garam itu rasanya hambar. Jadi teks menjadi hal paling dasar, gambar itu menjadi penguat
untuk memperjelas informasi atau teks tadi gitu. Misalnya contoh struktur sel. Jadi gambar ini tuh kita bisa jadikan dia sebagai bentuk visualisasi dari konsep-konsep yang tidak bisa dilihat secara langsung. Contoh ya, kayak struktur sel. Kalian bisa lihat secara langsung struktur sel di dalam diri kalian? Tidak. Makanya itu kenapa dibutuhkan gambar. Jadi gambar itu membantu memperjelas informasi. Kemudian ada juga audio. Jadi audionya itu bisa berupa narasi, musik, efek suara. Biasanya audio ini digunakan itu untuk menambah efek dramatis dari multimedianya kita. Misalnya contoh ya, kita mau bikin multimedianya, materinya itu tentang gunung berapi. Gunung berapi atau erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi kan kalian pernah dengar tidak secara langsung suara dari erupsi gunung berapi gitu kan. Jadi kita bisa membuat dramatis, kita berikan dia efek suara yang menegangkan misalnya kayak gitu. Nah, jadi audio juga punya peran penting gitu, biar lebih hidup MPI-nya teman-teman semua. Unsur selanjutnya, video menampilkan objek nyata. Jadi kalau misalnya gambar itu, ya udah gambar kita lihat saja. Video gunanya itu bisa memperlihatkan kayak prosesnya begitu. Contoh kayak misalnya video gunung berapi. Jadi kita kan bisa melihat, oh ternyata erupsi itu seperti ini bentuknya. Kalau dari gambar kan cuma, oh berarti kayak ada keluar. Tapi kalau di video itu kita bisa lihat, oh ternyata bukan keluar saja, tapi dia meletup kalau erupsi itu kan. Kemudian unsur selanjutnya animasi, memperlihatkan proses yang sulit diamati secara langsung. Nah, terus ada lagi simulasi. Simulasi itu memungkinkan peserta didik melakukan percobaan virtual. Terakhir, unsur yang terakhir adalah interaktivitas. Nah, disinilah yang menjadi pembeda utama multimedia dengan multimedia pembelajaran dengan multimedia pembelajaran interaktif. Kalau multimedia pembelajaran tanpa interaktif, itu hanya ya udah ada video di dalamnya, ada ini. Tapi interaktivitasnya berarti siswa bisa berinteraksi, murid bisa berinteraksi di situ, gitu. Oke, macam-macam unsur interaktif pada multimedia pembelajaran. Di multimedia pembelajaran interaktif itu yang menjadikan dia interaktif itu karena beberapa hal. Yang pertama, di dalam MPI itu pasti ada tombol navigasi. Tombol navigasi itu yang mana? Contoh, home, next, back, exit, help. Nah, itu tuh tombol navigasi namanya. Kemudian ada yang namanya hyperlink, menghubungkan halaman satu dengan halaman lain. Kemudian ada menu interaktif. Kemudian ada juga kuis interaktif. Jadi murid itu bisa menjawab soal. Jadi kita di dalam MPI kita itu kita bisa sajikan soal. Nah, murid itu bisa langsung menjawab. Nah, kemudian ada drag and drop. Jadi unsur interaktif selanjutnya itu drag and drop. Jadi pengguna itu bisa melakukan sesuatu lah, memindah-mindahkan sesuatu di dalam MPI itu. Kemudian ada simulasi virtual, yang seperti yang saya bilang tadi, simulasi virtual, contohnya kayak PET, solar system, itu kita bisa masukkan tuh ke dalam MPI-nya kita. Terus ada game edukasi, tampilan MPI-nya dia berbentuk game, contoh kayak misalnya puzzle, matching, crossword. Nah, terus ada umpan balik otomatis. Nah, struktur multimedia pembelajaran interaktif. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, agar multimedia itu mudah digunakan, yang pertama harus ada halaman pembuka atau opening. Yang biasanya di halaman pembuka itu berisi judul, identitas, logo, ilustrasi. Oke, nah di bagian materi itu kalau bisa isi pembelajarannya itu dia disajikan secara sistematis, menarik, interaktif. Kemudian di bagian aktivitas interaktifnya itu bisa kita beri simulasi mungkin atau eksperimen atau latihan. Lalu di bagian evaluasi itu bisa kita kasih soal,
kuis. Nah, terus penilaiannya yang tadi saya bilang, ketika si murid menjawab, sudah langsung ada hasilnya gitu. Kemudian di bagian penutup itu biasanya berisi rangkuman refleksi dan referensinya. Nah, implementasi unsur interaktif. Nah, di dalam pembelajaran IPA, unsur interaktif itu harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi ketika nanti teman-teman semua merancang media pembelajaran, multimedia pembelajaran interaktif, pastikan jelas tujuan pembelajarannya. Contoh misalnya, di struktur sel. Di struktur sel itu kalau misalnya kita mau bikin interaktif, itu kita bisa misalnya materinya tentang organel sel gitu, organ-organ sel, organ. Habis itu ketika diklik muncullah fungsi organ. Lalu ada animasi yang memperlihatkan bahwa misalnya contoh hati itu gini loh cara kerjanya gitu. Ini contoh-contoh yang bisa kita aplikasikan. Jadi contoh-contoh multimedia pembelajaran interaktif yang bisa diaplikasikan di beberapa pembelajaran materi-materi IPA. Nah, klasifikasi multimedia pembelajaran interaktif. Jadi berdasarkan tingkat interaktifnya itu terbagi ke beberapa klasifikasi. Yang pertama multimedia linear. Oke, kemudian ada yang namanya multimedia interaktif. Pengguna, user itu bisa mengontrol pembelajaran. Oke, nah selain itu terbagi lagi nih. Kalau yang sebelumnya kan tingkat interaktif. Nah, sekarang berdasarkan jenis multimedianya. Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada tutorial. Jadi multimedia itu bisa dibuat layaknya tutorial. Atau ada juga yang jenisnya simulasi. Oke, sebelum kesimpulan, ada yang mau bertanya dulu? Siapa? Oke, silakan, Resti. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu mengenai untuk murid yang dikasih multimedia. Apakah multimedia yang berisikan mengenai animasi, video, atau efek-efek keren itu otomatis membantu berjalannya pembelajaran Ibu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Resti. Tergantung. Jadi kalau banyak kita pakai efek-efek itu, jatuhnya kayak semacam kalian mau makan, terus banyak menu, biasanya kenyang sendiri atau biasanya bingung mau makan yang mana gitu kan, atau misalnya terlalu banyak. Jadi cukup saja gitu. Belum tentu semakin banyak efek-efek yang digunakan itu multimedianya akan jauh lebih baik. Biasanya malah terjadi yang namanya overstimulus gitu. Artinya terlalu berlebihan, makanya dicukupkan saja. Oke, terima kasih. Sudah paham? Nah, selanjutnya kesimpulan. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Oke, Nabila, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini ada kesimpulan yang saya catat dari materi Ibu yang telah Ibu bawakan. Nah, di mana kan ini Ibu kita membahas tentang multimedia. Iya. Tadi saya lihat multimedia itu terdiri dari dua kata, yaitu ada multi dan media. Nah, di mana multi itu adalah banyak, sedangkan media itu merupakan sarana pembelajaran. Nah, untuk pengertiannya sendiri, multimedia itu adalah gabungan beberapa jenis media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan juga simulasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi untuk secara menarik dan juga interaktif. Terus untuk interaktifnya sendiri itu adalah pembelajaran yang tidak hanya sekedar materi saja, tapi bisa juga di mana peserta didik itu bisa diajak berinteraksi secara langsung, Ibu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Nabila. Oke, luar biasa. Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, Andi Agus, silakan. Baik. Jadi berdasarkan tingkat interaktivitasnya, multimedia terbagi menjadi dua, yakni multimedia linear dan juga multimedia interaktif. Nah, berdasarkan jenisnya, multimedia terbagi atas multimedia tutorial, real and practice, simulasi, game edukasi, discovery learning, dan problem solving. Nah, kemudian multimedia sangat efektif untuk digunakan karena multimedia dapat memvisualisasikan konsep pembelajaran yang abstrak dan juga di sini dapat meningkatkan
keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran ini, seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, nah karena sudah kesimpulan, biasanya setelah kesimpulan itu ada kuis. Nah, saya mau ngecek nih, apakah memang kalian benar-benar paham sama apa yang sudah saya paparkan tadi, gitu. Dan silakan di-scan barcode-nya. Oke, silakan dikerjakan. Saya harus memastikan bahwa kalian memang tidak hanya datang, duduk, diam, dengar, tapi memang kalian betul-betul paham. Sudah selesai semua mengerjakan? Sudah. Baik. Oleh-oleh untuk pekan depan buat teman-teman semua, silakan scan QR. Kemudian di situ nanti akan ada LKM, lembar kerja mahasiswa. Kalian silakan mengisi, mengerjakan. Nah, jadi nanti saya akan berikan ke teman-teman MPI ini, local plan. Nah, nanti kalian silakan lakukan analisis berdasarkan dari yang ada di LKM-nya itu. Setelah kalian mengerjakan LKM-nya, kalian kemudian upload ke Syam Oke di pertemuan 5. Di situ nanti ada tugas. Nah, kalian upload ke situ ya LKM-nya. Kemudian, dan ini dikerjakan secara individu, oke? Di-upload, lalu nanti saya akan menilai hasil analisisnya kalian. Dan di Syam Oke juga kalian bisa mengunduh aplikasi yang akan dianalisis. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, biasanya kalau sudah ada ini berarti sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua. Karena hari ini sudah sportif mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat ke teman-teman semua, apalagi nanti di pertemuan selanjutnya dan di ending mata kuliah ini adalah kita akan membuat proyek. Jadi tolong dicermati baik-baik materi-materi pengantarnya agar nanti ketika teman-teman sudah membuat proyeknya itu sudah tidak kebingungan lagi. Dan materi hari ini itu menjadi pintu gerbang teman-teman untuk masuk ke dalam proyeknya. Jadi nanti pekan depan insya Allah kita akan mulai menyusun timeline proyeknya. Terus pekan depan juga nanti kita akan bagi kelompoknya. Oke? Sehat-sehat semua. Bahagia selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.